Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu para widya iswara di seluruh Indonesia, terkhusus pada para pengampu materi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya dalam video strategi pembelajaran Latsar CPNS Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait strategi pembelajaran Latsar CPNS, how to delivery this materi ya dalam agenda 1. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang diamanatkan bahwa seluruh calon pegawai negeri sipil wajib mengikuti yang namanya pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya, pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang berisi tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Lebih lanjut dijelaskan secara rinci di dalam salinan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 dan nomor 14 terkait kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Ya, ini ada 3 yang menjadi dasar hukum bagaimana kurikulum dari pelatihan dasar CPNS dilaksanakan. Ya, sebagaimana kita ketahui secara umum bahwa model pelaksanaan Latsar CPNS ada 3. Yang pertama yaitu pelatihan klasikal. Pelatihan yang mungkin selama ini kita ketahui itu bertatap muka secara langsung. Ya, kalau misalnya kita kenal dulu ada namanya Diklat Prajabatan, ya itu secara klasikal 100% dilakukan dengan tatap muka. Kemudian yang kedua yaitu blended learning. Ya, ini dalam masa sekarang paling banyak digunakan, ya, di mana pelatihan model blended learning itu terbagi atas 3 tahap. Yang pertama pelatihan mandiri. Ya, jadi peserta belajar secara mandiri di tempatnya masing-masing melalui MOOC ya yang disediakan oleh lembaga administrasi negara. Kemudian yang kedua yaitu distance learning. Ya, ini terbagi atas 2 yaitu e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian ada pembelajaran secara klasikal ya. Jadi tahapan selanjutnya dari blended learning yaitu pembelajaran secara klasikal. Kemudian model pelaksanaan Latsar CPNS yang ketiga yaitu distance learning. Cuman ini tidak dalam setiap keadaan bisa dilaksanakan. Ya, ini dilaksanakan dalam keadaan tertentu ya atau mungkin menuntut bahwa pelaksanaan Latsar CPNS ini harus dilaksanakan secara berjauhan ya karena adanya keadaan yang menuntut seperti keadaan darurat. Ya. Dari 3 model tersebut diturunkanlah kurikulum Latsar CPNS seperti tertuang dalam 4 agenda. Yang pertama yaitu agenda sikap perilaku bela negara ya yang terdapat 3 mata pelatihan. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara,
Yang kedua yaitu analisa isu kontemporer, dan yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kemudian agenda yang kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN. Agenda yang ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS menuju smart ASN, dan yang keempat yaitu agenda habituasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan lebih lanjut menjelaskan tentang agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Ya. Tahapan dari Latsar Blended Learning, ya, yang pertama yaitu MOOC. Ini secara keseluruhan itu dikelola oleh lembaga administrasi negara, ya, mulai dari tahapan login sampai tahapan post test, ya. Ini semuanya dikelola oleh LAN. Nah, ini dilaksanakan selama 3 hari, ya, hari kedua, hari ketiga, dan keempat, ya, di mana hari pertama diisi oleh materi kebijakan blended learning, ya. Hari kedua, ketiga, dan keempat itu adalah belajar mandiri di tempat masing-masing, di mana dalam setiap hari itu terdiri atas 3 JP atau jam pelatihan. Jadi total keseluruhan selama 3 hari, para peserta, rekan-rekan CPNS, itu belajar secara mandiri selama 9 jam pelatihan. Tahapan yang kedua setelah MOOC yaitu blended learning, ya, yaitu di dalam distance learning, ada e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Ya, ini ada perubahan jumlah jam pelatihan di dalam sinkronus yang semula 25 jam pelatihan menjadi 33 jam pelatihan, dan jumlah jam pelatihan di asinkronus yang semula 192 menjadi 184 jam pelatihan. Ini memungkinkan kepada kita sebagai pengampu materi dari agenda 1 ataupun pengampu materi latihan dasar calon pegawai negeri sipil untuk mendesain, ya, kurikulum dan strategi pembelajaran, strategi pelatihan yang akan kita berikan. Ya, sama ini dilaksanakan dalam 3 hari, ya, untuk distance learning, yaitu untuk agenda 1 di hari pertama, kedua, dan ketiga. Untuk hari pertama itu sinkronus selama 2 jam pelatihan, kemudian asinkronus 8 jam pelatihan, dan di hari kedua ini full asinkronus. Peserta pelatihan itu belajar mandiri di tempat masing-masing. Kemudian di hari ketiga, pembelajaran agenda 1 itu dimulai dengan asinkronus selama 6 jam pelatihan, dan diakhiri dengan sinkronus bersama dengan pengampu materi bersama peserta, yaitu selama 3 jam pelatihan. Ya, ini ada 4 skenario alokasi jam pelatihan dari sinkronus yang bisa kita pilih. Ya. Ada 4, ini tentu saja sangat fleksibel, ya, tergantung dari yang menjadi pertimbangan dari rekan-rekan pengampu materi pelatihan Latsar CPNS. Ya, mungkin bisa dilihat dari efektivitas pembelajaran, kemudian urgensi dari materinya, kemudian ketepatan, dan tentu saja strategi yang ingin kita berikan kepada rekan-rekan peserta Latsar CPNS. Ya. Selanjutnya,
kita turunkan bahwa tujuan pembelajaran dari agenda 1 yaitu untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Ya. Nah, dari kurikulum yang telah kita susun di sinkronus ya selama 5 JP yaitu di hari pertama dan hari ketiga diisi ya dengan yang pertama ada beberapa materi yang bisa kita berikan. Yang pertama yaitu tentu saja perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta ya, antar peserta, peserta dengan peserta, kemudian peserta dengan pengampu materi ya. Ini karena ini merupakan pertemuan yang pertama ya, jadi sebisa mungkin ada perkenalan ya. Kemudian yang kedua bisa diisi dengan tanya jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri ya. Seperti kita ketahui bahwa para peserta telah mengikuti MOOC ya, jadi mereka sudah belajar secara mandiri di tempat masing-masing selama 3 hari ya. Kemudian materi yang bisa kita berikan di sinkronus ini yaitu penjelasan terkait tugas individu dan kelompok ya. Kemudian evaluasi dan pendalaman pembelajaran pertemuan pertama ya. Kemudian kita cek bagaimana progres pengerjaan tugas individu dan kelompok ya. Jadi sebelumnya di tahap asinkronus itu peserta sudah mendapatkan tugas dan tentu saja mengerjakan ya, karena ini kewajiban ya mengerjakan tugas. Kemudian paparan tugas individu seperti draft rencana aksi bela negara. Ini bisa kita ambil dari beberapa peserta atau mungkin keseluruhan sesuai dengan waktu yang tersedia. Pada sinkronus ini juga kita berikan umpan balik, kemudian penjelasan atau pengenalan awal untuk tahap klasikal ya, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk asinkronus dan alokasi waktu ini kita bisa memberikan tugas individu dan tugas kelompok. Ya, di hari pertama itu ada 8 JP untuk asinkronus. Kita bisa memberikan tugas individu. Yang pertama itu menyusun rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 nilai bela negara. Kemudian membuat learning journal. Ini bisa dalam bentuk rekaman suara atau video ya. Ini terserah dari rekan-rekan pengampu materi ya. Kemudian tugas kelompok. Ini teman-teman, rekan-rekan peserta bisa membuat analisis isu global ya. Mereka mendiskusikan kemudian menganalisis isu global yang terjadi mungkin disepakati oleh anggota kelompoknya. Kemudian untuk yang hari kedua tugas individu ini kita bisa berikan tugas untuk membuat perjanjian komitmen bela negara dalam menjalankan tugas sebagai ASN dengan menjalankan tugas sebagai ASN dengan pimpinan ya. Jadi mereka membuat semacam kontrak ya. Jadi pada saat kembali ke bekerja itu bisa membuat kontrak dengan pimpinan ya. Jadi tidak serta-merta selesai pelatihan itu bisa diaplikasikan di dunia kerja ya. Nah, untuk pelatihan klasikal ya ini juga sama ya, di hari ketiga
Ini pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara dan kegiatan semangat bela negara ini sebanyak 12 jam pelatihan. Kita bisa isi untuk strategi pembelajaran klasikal itu ya seperti ini, jadi ada praktik ya, banyakkan praktik untuk pembelajaran klasikal, praktik bagaimana kesiapsiagaan bela negara, kemudian praktek bagaimana membangun tim, kemudian refleksi dan pemaknaan bela negara, dan yang penting juga adalah pembulatan materi agenda 1 sikap perilaku bela negara, karena ini merupakan pertemuan terakhir ya. Nah, ini kemudian ditutup dengan acara api semangat bela negara, api seperti api unggun seperti itu ya. Ya, itu adalah strategi pembelajaran yang telah saya susun. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sesuatu yang positif kepada rekan-rekan peserta pelatihan Latsar CPNS. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.